melodi, notasi angka, dan struktur lagu. Apa itu melodi? Melodi adalah susunan nada-nada yang terdengar teratur dan membentuk lagu. Melodi dapat dinyanyikan atau dimainkan dengan alat musik melodis. Alat musik melodis adalah alat musik yang dapat menghasilkan nada-nada yang berurutan sehingga membentuk melodi atau lagu. Alat musik melodis adalah alat musik yang dapat menghasilkan nada-nada berurutan sehingga bisa membentuk melodi atau lagu. Jadi dapat disimpulkan bahwa alat musik melodis adalah alat musik yang di dalamnya itu ada nada-nada yang berurutan. Jadi misal ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, begitu. Jadi misalnya contohnya itu ada seruling, gitar, piano, angklung, pianika, dan lain sebagainya. Intinya di mana alat musik itu memiliki tangga nada begitu ya. Bedakan dengan alat musik ritmis di mana dia biasanya bunyinya dung tak dung tak gitu ya, seperti kendang begitu ya. Terus kemudian terbang ya kan, kicrik dan lain-lain. Mereka tidak memiliki tangga nada. Sedangkan alat musik melodis ini melodis. Jadi mereka punya melodi atau punya tangga nada. Nah, untuk mengetahui nada-nada pada suatu melodi, kita perlu membacanya ke dalam notasi angka. Nah, notasi angka ini kita menggunakan angka dimulai dari angka 1 sampai dengan angka 7 untuk menunjukkan beberapa nada. Misalnya 1 itu do, 2 itu re, 3 itu mi, 4 itu fa, 5 itu sol, 6 itu la, 7 itu si. Jadi ada angka 1 sampai dengan angka 7. Tetapi terkadang kita temukan ada angka di mana angka tersebut ada titiknya, baik itu di atas maupun di bawah angka. Jika titik itu di atas, berarti itu menunjukkan nada yang tinggi. Sedangkan jika titiknya itu ada di bawah angka, berarti menunjukkan nada yang rendah. Contohnya, angka 2. Angka 2 itu menunjukkan re. Jika angka 2 itu ada titiknya di atas angka 2, maka itu berarti re tinggi. Sedangkan jika ada titik di bawah angka 2, itu berarti menunjukkan bahwa nada itu adalah nada re rendah. Nah, contohnya Ibu contohkan di pianika. Memang kita tahu bahwa nada itu dimulai dari 1 sampai dengan 7. Tetapi kan nada itu tidak hanya seperti itu, tidak hanya terdiri dari 7 saja. Bisa kita lebih tinggi ataupun bisa lebih rendah. Pianika pun tombolnya itu tidak hanya 7, bahkan lebih. Kalau kita lihat begini, kita lihat dengan seksama, di situ ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanpa titik atas bawah. Terus kemudian setelah angka 7 itu ada angka 1, 2, 3, 4 tetapi ada titiknya di atas semua. Begitu juga di angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di angka satunya itu sebelum angka 1 itu ada angka 7, 6, 5, 4 tetapi ada titiknya di bawah. Itu maksudnya apa Bu Guru? Maksudnya adalah setelah do, re, mi, fa, sol, la, si ya, do-nya itu do tinggi. Do tinggi itu beda dengan do biasa atau do tanpa titik atas ataupun tanpa titik bawah ya. Jadi setelah si dilanjutkan lagi dengan do, tapi do-nya beda dengan do yang tadi. Tapi do ini do yang lebih tinggi. Re-nya juga lebih tinggi, mi dan fa-nya juga tinggi. Sedangkan di sebelah kiri dari do atau angka 1 yang tanpa titik atas atau titik bawah itu ada si. Si-nya itu si dengan titik di bawah. Ya, dengan titik di bawah itu berarti si rendah dan seterusnya sampai fa yang rendah. Nah, kalau kita lihat seperti ini, berarti nada tertingginya itu adalah nada fa tinggi atau 4 dengan titik di atas. Sedangkan nada terendahnya adalah betul fa rendah dengan 4 yang ada titik di bawah. Nanti jika kalian ketemu suatu soal atau diminta untuk membaca suatu not, diminta untuk menentukan nada tertinggi dan nada terendahnya, kalian tinggal lihat
Nada tertingginya itu kalian pilih angka yang paling besar, tetapi yang titiknya ada di atas, ya kan? Tetapi nada terendahnya itu kalian pilihlah angka yang paling kecil, tetapi titiknya yang ada di bawah. Begitu ya. Sampai sini paham? Ya, kita lanjut. Ya, setelah kita tahu tadi beberapa nada, sekarang kita akan bahas mengenai interval nada. Interval adalah jarak antar dua nada. Ada beberapa jenis interval nada. Yang pertama, interval prim. Prim itu nada yang sama. Nada yang sama itu maksudnya yaitu misalnya do ke do lagi. Jadi tetap ya, do ke do lagi. Terus kemudian second. Second itu adalah jarak dua nada. Misalnya do ke re. Kemudian thirds, yaitu jarak tiga nada. Misalnya do ke mi. Do re mi ya berarti tiga nada. Kemudian quarts atau quarts, yaitu jarak empat nada. Misalnya do ke fa. Do re mi fa, kan? Kemudian queen atau queen, jarak lima nada. Misalnya do ke sol. Do re mi fa sol. Nah, sek itu jarak 6 nada. Misalnya do ke la. Do re mi fa sol la. Kemudian ada septim. Septim ini jarak 7 nada. Misalnya do ke si. Do re mi fa sol la si. Kalau oktav ini jarak 8 nada. Misalnya do ke do lagi. Nah, pada oktav ini jaraknya ini kembali ke asalnya, tetapi pada oktav ini dia itu lebih tinggi lagi. Tangga nada diatonik. Tangga nada diatonik adalah tangga nada yang memiliki dua jenis interval, yaitu diatonik mayor dan diatonik minor. Tangga nada diatonik minor itu dimulai dari la, si, do, re, mi, fa, sol, la. Dimulai dari la, berakhir lagi di la. Nah, kita lihat di situ gambarnya. La, si, do, re, mi, fa, sol, la. Ini merupakan contoh dari tangga nada diatonik minor. La ke si itu 1, si ke do itu setengah, do ke re itu 1, re ke mi itu 1, mi ke fa itu setengah, fa ke sol itu 1, so ke la itu 1. Jadi tangga nada diatonik minor itu 1,5, 1,1, setengah, 1,1. Nah, sedangkan untuk diatonik mayor itu dimulai dari do dan berakhir di do lagi. Kita lihat gambarnya. Nah, do ke re itu 1, re ke mi itu 1, mi ke fa itu setengah, fa ke sol itu 1, sol ke la itu 1, la ke si itu 1, si ke do itu setengah. Jadi tangga nadanya itu 1,1 setengah, 1,1, 1 setengah. Ya, perhatikan ya. Jadi ingat-ingat jika nadanya itu si ke do itu bernilai setengah, mi ke fa juga bernilai setengah. Selain itu semuanya bernilai 1. Sekarang Ibu ada soal kuis untuk kalian. Ingat bahwa jarak antar nada itu 1 kecuali si ke do itu setengah, mi ke fa itu setengah. Selain itu 1 semua. Ingat ya, si ke do, mi ke fa. Oh ya, si juga biasa ditulis dengan T, itu sama saja ya, si atau T. Nah, sekarang soalnya. Berapa jarak nada do ke re? Berapa ya kira-kira do ke re? Coba dipikir dulu. Iya betul, jarak nada do ke re adalah 1 nada. Sekarang, berapa jarak nada do ke mi? Do ke mi. Coba kira-kira berapa ya? Betul, jarak do ke re itu 1, re ke mi 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2.
Jadi jarak do ke mi adalah 2 nada. Kemudian sekarang kita lihat jarak antara nada mi ke sol kira-kira berapa ya jaraknya? Ya betul, jaraknya itu mi ke fa itu adalah setengah, sedangkan fa ke sol adalah 1. Sehingga setengah ditambah 1 sama dengan 1,5. Jadi jarak mi ke sol adalah 1,5 nada. Ingat, si ke do dan mi ke fa itu jaraknya setengah. Jadi mi ke fa setengah, fa ke sol 1. Setengah tambah 1 sama dengan 1,5 nada. Sekarang jarak antara mi ke fa. Kira-kira berapa ya mi ke fa? Betul sekali, mi ke fa adalah setengah nada. Kalian hebat sekali. Nah, setelah tahu nada, kemudian interval nada, dan bisa membaca not angka, sekarang kita diharapkan bisa untuk mengetahui daripada struktur lagu. Dan struktur lagu ini adalah susunan atau bagian-bagian dari suatu lagu yang membentuk komposisi musik yang utuh dan bermakna. Struktur ini melibatkan pengulangan atau repetisi, perubahan atau variasi, dan penambahan bagian baru atau kontras yang menciptakan keseimbangan antara pengulangan dan variasi. Umumnya, struktur lagu terdiri dari intro, verse, bridge, chorus, refrain, dan coda. Nah, perhatikan contoh struktur lagu yang ada di layar. Yang pertama ada intro. Intro itu adalah awal atau permulaan dari sebuah lagu yang menjadi pengantar menuju ke bait atau awal lirik. Di bagian ini berisi instrumen musik yang biasanya diambil dari salah satu bagian ref. Jadi intro ini seperti pembuka, isinya itu instrumen, tetapi kita belum masuk kepada liriknya. Kemudian yang kedua ada verse. Verse itu adalah juga bisa disebut dengan bait ya. Verse itu adalah basa-basi lagu, di mana berisi kata-kata yang disusun menjadi kalimat-kalimat pembuka dan bukan merupakan dari puncak lagu. Kemudian chorus. Chorus ini adalah bagian paling ditunggu-tunggu dalam sebuah lagu. Pola nada yang digunakan berbeda dan lebih nyaman daripada verse. Kemudian bridge. Bridge itu atau jembatan, dari namanya itu kita sudah jelas ya bahwa fungsinya itu adalah menjembatani. Bagian ini itu berfungsi untuk menjembatani antar bagian-bagian lagu. Kemudian refrain atau ref ya, biasa disebut ref, ini adalah pengulangan yang pada umumnya ini menggunakan bagian lain dari lagu dan lebih sederhana dibandingkan chorus tadi. Kemudian yang terakhir adalah coda. Coda ini atau disebut juga dengan ekor lagu merupakan bagian akhir dari lagu yang berisi nada dan lirik untuk menutup lagu. Demikian materi dari saya. Terima kasih. Semangat belajar.